Secara umum, proses pencernaan terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, proses ingesti, digesti, dan absorpsi dan eliminasi. Yang pertama, ingesti. Ingesti adalah tindakan makanan pada manusia. Ingesti dapat melalui menelan atau tergantung bentuk bahan makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, digesti atau pencernaan adalah pemrosesan makanan atau pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil yang siap untuk diserap di zat khusus. Digesti berlangsung secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah pemecahan bahan makanan berukuran besar menjadi potongan-potongan berukuran kecil. Contohnya adalah mengunyah dan mengaduk makanan di rongga mulut. Pencernaan secara kimia berlangsung dengan bantuan enzim yang bertindak sebagai biokatalis. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan nutrien hasil digesti seperti gula sederhana, asam amino, dan asam lemak. Yang keempat, eliminasi. Eliminasi adalah proses pengeluaran dari saluran pencernaan sisa bahan makanan yang tidak tercerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Safinatun Najah, kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan yang terjadi di rongga mulut. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi di rongga mulut. Pada rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh lidah dan gigi. Terdapat gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Terdapat juga gigi taring atau caninus yang berfungsi untuk merobek makanan. Ada juga gigi geraham depan atau molar dan gigi geraham belakang atau premolar yang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Proses pengunyahan makanan membantu untuk memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Terdapat juga lidah yang membantu proses pencernaan secara mekanik. Selain berfungsi sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk menggerakkan makanan untuk ditelan, kemudian berfungsi juga untuk membantu membentuk makanan menjadi bola atau disebut bolus, dan membantu mendorong makanan menuju faring. Di dalam mulut pun terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Pada mulut terdapat kelenjar saliva yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu parosit, submandible, dan sublingual. Di dalam kelenjar air liur terdapat sejumlah enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida. Di dalam kelenjar air liur pun mengandung lendir yang berfungsi untuk melumasi makanan agar mudah ditelan, serta mengandung buffer yang mencegah kerusakan gigi. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna pada mulut akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam faring terdapat 2 saluran, yaitu saluran menuju trakea dan saluran menuju esofagus. Pada kerongkongan, bolus akan didorong oleh kontraksi otot polos yang bergantian atau gerakan peristaltik menuju ke lambung. Merupakan organ seperti kantong berotot dan mengembung. Organ ini terletak di sebelah bawah rongga dada, di sebelah kiri rongga perut, tertutup oleh hati. Lambung dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu kardiak di bagian atas dekat dengan hati, yang kedua kudus bagian tengah yang menggantung, dan pilorus bagian bawah dekat dengan usus. Antara esofagus dan kardiak lambung terdapat otot sphincter melingkar membentuk cincin. Peran otot sphincter ini mirip klep. Bila ada makanan masuk, maka sphincter akan membuka, dan bila makanan telah lewat akan menutup kembali. Mekanisme ini penting untuk menjaga agar makanan yang telah masuk ke lambung tidak kembali ke kerongkongan.
Setelah masuk ke lambung, makanan disimpan selama 5-6 jam dan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Jaringan otot dinding lambung terdiri atas 3 lapis. Ada yang memanjang lapisan luar, melingkar lapisan tengah, dan miring lapisan dalam. Bila otot ini berkontraksi secara bergantian, akan menimbulkan gerak peristaltik, menyebabkan makanan di dalam lambung sehingga saling bergesekan dan terbentuklah bubur yang disebut king. Bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir, sedangkan di daerah fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung bermacam-macam zat, misalnya air, ion-ion garam organik, musin atau lendir yang tersusun atas zat lendir, HCl atau asam lambung, dan enzim pencernaan seperti enzim renin dan pepsinogen. Pada dinding lambung juga terdapat kelenjar buntu yang menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk memacu sekresi getah lambung. Produksi getah lambung dipengaruhi oleh jumlah makanan yang masuk ke lambung serta emosi. Bila makanan yang masuk ke lambung sedikit, produksi HCl sedikit pula. Pada saat seseorang emosi, dapat terjadi jumlah makanan yang masuk sedikit tetapi sekresi HCl berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan selaput lendir lambung, yaitu menimbulkan radang dan usus. Saya Raradini Alianti, kelas 11 IPA 1, dan saya akan menjelaskan proses pencernaan pada usus halus. Pada usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di dalam duodenum terdapat muara saluran dari pankreas dan kantung empedu, yaitu ampula hepatopankreatika yang membantu pencernaan di dalam usus halus secara kimiawi. Pankreas menghasilkan bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman kaim. Kemudian enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna kembali polisakarida yang belum tercerna sebelumnya menjadi disakarida. Kemudian enzim tripsin dan krimotripsin yang berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang terakhir enzim lipase yang berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan glisero. Duodenum menghasilkan enzim maltase, laktase, dan sukrase yang berfungsi untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida, terutama glukosa. Duodenum juga menghasilkan enzim dipeptidase yang berfungsi untuk menguraikan pepton menjadi asam amino. Pencernaan secara enzimatis dilakukan di duodenum, sedangkan jejunum dan ileum secara absorpsi. Makanan yang telah dicerna di usus halus masuk melalui usus besar melewati sebuah katup yang disebut valvula Bauchini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Kiwardani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus besar dan juga anus. Usus besar atau sering disebut dengan kolon merupakan salah satu organ dari sistem pencernaan yang merupakan lanjutan dari usus halus. Panjang usus besar apabila direntangkan mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar memiliki dinding yang sejenis dengan usus halus yang meliputi serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu melakukan penyerapan makanan hingga mengeluarkannya keluar tubuh. Nah, usus besar memiliki beberapa bagian. Pertama, itu ada sekum. Sekum merupakan bagian peralihan antara usus halus dan usus besar. Di dalam sekum terdapat umbai cacing atau yang disebut dengan usus buntu. Sekum selain berguna untuk menyerap sisa air dan garam, ia juga memiliki katup yang berfungsi mengatur jumlah makanan yang masuk ke dalam kolon. Kedua, ada kolon ascendens. Kolon ascendens sesuai dengan namanya berarti usus besar yang menanjak. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati.
Fungsi dari kolon ascendens yaitu menyerap air dan nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Ketiga, ada kolon transversum. Kolon transversum sesuai dengan namanya berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Bagian yang membentang dari kanan ke kiri ini masih berhubungan langsung dengan kolon ascendens. Kolon transversum merupakan bagian dari usus besar yang langsung menempel pada perut karena direkatkan oleh jaringan omentum. Keempat, ada kolon descendens. Sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, maka akan diteruskan ke kolon descendens yang terletak di sisi perut sebelah kiri. Dan fungsi kolon ini adalah menampung sementara feses sebelum diteruskan ke bagian rektum. Kelima, ada kolon sigmoid. Terusan dari kolon descendens yaitu kolon sigmoid yang bentuknya mirip huruf S. Dalam usus besar terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendens dapat dikeluarkan melalui anus. Keenam, ada rekum. Bagian ujung dari usus besar yang merupakan tempat penyimpanan akhir feses sebelum dibuang lewat anus. Selain dilapisi oleh mukosa dan pembuluh darah, rekum juga memiliki saraf yang berhubungan dengan otak, sehingga seseorang bisa mengendalikan kontraksi saat buang air besar. Fungsi-fungsi dari usus besar. Pertama, menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Kedua, menyerap air. Ketiga, tempat tinggal bakteri baik penghasil vitamin D dan K. Keempat, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi. Kelima, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Keenam, mendaur ulang berbagai nutrisi. Ketujuh, mengeluarkan K+ dan C-elemin. Kedelapan, memadatkan feses. Anus, lubang yang merupakan muara terakhir dari saluran pencernaan disebut saluran pelepasan atau anus. Organ ini memiliki otot yang digunakan untuk mencegah dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya.